Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan semangat dalam belajar. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai bumi dan juga pergerakannya. Nah, sekarang mari kita lihat pada gambar atau video berikut. Apa yang dapat kalian pahami di video di atas? Nah, kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Jadi, dari video ini kita terlihat bahwa ini adalah model dari bumi. Nah, model bumi ini terlihat berputar ya. Jadi, ada bagian yang terkena sinar matahari, itu akan mengalami siang hari, dan yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam hari. Nah, lalu kalian bisa amati. Ini adalah peta Indonesia. Nah, pertanyaan ibu, apakah seluruh daerah di Indonesia itu menggunakan waktu yang seragam dari Sabang sampai ke Merauke? Tentu tidak. Nah, kalian mungkin sudah paham kalau ada beberapa daerah waktu yang bisa kita amati dari negara kita Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenai mengaplikasikan pemahaman mengenai konsep rotasi dan revolusi bumi dalam studi kasus. Nah, kita akan kembali lagi ke peta Indonesia. Nah, di sini terlihat ada 3 daerah yang menjadikan setiap daerah itu memiliki waktu yang berbeda. Jadi ada zona waktu Indonesia Barat, ada zona waktu Indonesia Tengah, dan juga zona waktu Indonesia Timur. Jadi masing-masing daerah memiliki selisih waktunya. Jadi antara WIB dan WITA ini memiliki selisih waktu 1 jam. Antara WITA dan WIT ini ada selisih waktunya 1 jam. Sehingga membuat selisih waktu yang terjadi antara WIB dan WIT itu sebanyak 2 jam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini tidak terlepas dari fenomena alam yang kita sebut dengan rotasi. Jadi, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi, lamanya rotasi bumi itu 23 jam 56 menit. Atau bisa dibulatkan atau digenapkan menjadi 24 jam atau kita kenal sebagai 1 hari. Nah, dampak dari rotasi itu sendiri ada 4 anak-anak. Jadi ada perbedaan siang dan malam, ada pembelokan arah angin dan arus laut, ada perbedaan waktu, dan ada gerak semu harian matahari. Nah, pada video ini kita akan berfokus pada dampak yang ketiga, yaitu perbedaan waktu. Kita akan lihat ke contoh kasus, yaitu ada Bu Dewi yang tinggal di Makassar. Beliau ingin melakukan rapat daring melalui Zoom dengan temannya, Pak Joko yang kebetulan sedang bertugas di luar, yaitu di Surabaya. Bu Dewi akan melakukan panggilan telepon pada pukul 9 pada waktu setempat. Pak Joko tentu harus bersiap untuk mengikuti rapat daring. Nah, ada 3 pertanyaan dari kasus ini. Yang pertama, apakah kota tempat Bu Dewi dan Pak Joko berada di zona waktu yang sama? Lalu yang kedua, berapa lama selisih waktu antara Bu Dewi dan Pak Joko? Yang ketiga, pada pukul berapa Pak Joko harus bersiap untuk memulai rapat? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, kita lihat di sini, Makassar dan Surabaya itu ternyata tidak berada di zona waktu yang sama. Karena Makassar ini ada di zona waktu WITA, waktu Indonesia Tengah. Sedangkan Surabaya ada di zona WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa lama selisih waktu antara Bu Dewi dan Pak Joko? Jadi, karena masing-masing berbeda zona waktu, WITA ke WIB ini, kalau WITA itu GMT plus 8, sedangkan WIB itu GMT plus 7. Jadi selisihnya 8 dan 7 adalah 1 jam. Nah, pertanyaan yang ketiga, pada pukul berapa Pak Joko harus bersiap untuk memulai rapat? Jadi karena rapatnya dimulai pukul 9 WITA di Makassar, maka Pak Joko harus bersiap pada pukul 8 WIB. Nah, demikian anak-anak mengenai perubahan waktu yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi ini dengan lebih baik lagi. Untuk menambah pengetahuan, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang nanti akan Ibu share linknya di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.